golongan orang-orang kaya, golongan orang-orang yang memang memiliki harta benda yang sangat banyak. Ya, zaman sekarang itu kan ya kalau orang kaya itu semuanya ingin menjadi orang kaya, tetapi tidak tahu caranya seperti apa. Sehingga Sunan Kalijaga sebenarnya sudah mengajarkan dari zaman-zaman dahulu ketika ingin kaya tentu harus belajar. Kemudian belajarnya kepada siapa? Tentu saja belajarnya juga harus kepada orang-orang kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kita berjumpa lagi dalam Gus Arok Channel. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencari seorang guru merupakan suatu bagian yang sangat penting dalam proses mencari ilmu, dalam proses mencari jati diri, dalam proses mencari keahlian dan kemampuan. Sehingga dalam pencarian seorang guru sangat penting untuk difahami bagaimana sosok seorang guru yang harus dicari itu yang seperti apa. Di zaman sekarang mungkin kita sudah tidak terlalu mempedulikan bagaimana tentang tata cara pencarian seorang guru dan juga bagaimana kriteria-kriteria yang harus dimiliki oleh seorang guru. Karena pada zaman sekarang kita sudah terbiasa dengan pendidikan modern di mana kita cukup mendaftar di suatu sekolah. Kemudian guru sudah disediakan baik oleh negara maupun oleh sekolah. Sehingga seorang peserta didik atau seorang siswa sudah tidak lagi memiliki pilihan harus berguru kepada siapa. Di sini saya akan menjelaskan tentang golongan-golongan apa saja yang bisa dijadikan guru dari perspektif Sunan Kalijaga. Ternyata setelah saya mempelajari tentang kriteria-kriteria guru dari Sunan Kalijaga, itu tidak seperti apa yang saya bayangkan. Karena kalau dari awal saya memahami sosok Sunan Kalijaga itu kan seorang ahli agama, seorang ulama yang secara otomatis dari sudut pandang saya Sunan Kalijaga itu menganjurkan untuk menjadikan seorang yang ahli agama sebagai seorang guru. Namun ternyata Sunan Kalijaga tidak hanya menganjurkan berguru kepada orang yang ahli agama saja, tetapi ada beberapa golongan selain ahli agama yang juga dianjurkan untuk dijadikan sebagai seorang guru. Nah, golongan apa saja yang dianjurkan oleh Sunan Kalijaga untuk dijadikan sebagai seorang guru? Yang pertama adalah golongan wirya. Golongan wirya ini adalah golongan pejabat, golongan orang-orang yang memiliki kekuasaan, golongan orang-orang yang memiliki kemampuan dalam tata kelola suatu negara. Ini penting untuk dipelajari bagaimana kita memahami tentang kebijakan-kebijakan pemerintah, bagaimana kita memahami tentang bagaimana pemerintah itu berpikir dan mempertimbangkan segala sesuatu sehingga menciptakan suatu kebijakan yang maslahah kepada masyarakat. Sehingga kita ketika memahami tentang bagaimana sudut pandang pemerintah, bagaimana keilmuan-keilmuan yang dimiliki oleh pemerintah yang adil dan bijaksana, itu bisa menjadikan kita sebagai pribadi yang siap untuk memimpin. Siap untuk memimpin tidak hanya siap memimpin dalam perspektif kenegaraan saja, tetapi juga banyak tingkatan-tingkatan yang lain yang sebenarnya bisa digunakan perspektif kepemimpinan ini dalam segala tingkatan. Baik itu pemimpin organisasi, baik itu pemimpin sekolahan, baik itu pemimpin perusahaan. Ini sangat banyak sekali manfaatnya. Sehingga Sunan Kalijaga ini menganjurkan kepada kita untuk bisa berguru kepada golongan wirya yang memang memiliki kemampuan dalam bidangnya dan memiliki sifat-sifat yang tentu saja harus terpuji. Kemudian golongan yang kedua adalah golongan agama.
Golongan kedua ini sudah sangat mafhum dan juga sudah sangat banyak sekali difahami khususnya bagi kalangan santri bahwa manusia itu sangat penting untuk mempelajari agama. Tentu saja ketika manusia mempelajari agama maka harus dari ahlinya, dari orang yang memang benar-benar memahami tentang agama, tentang Al-Quran, tentang sunnah, tentang ijma, tentang qiyas, tentang kitab-kitab klasik, tentang perkembangan keilmuan dari zaman Nabi Muhammad sampai dengan zaman sekarang. Ini sangat penting dalam pembahasan kali ini karena ketika kita belajar tentang agama, jangan sampai kita belajar kepada sosok yang tidak terlihat, contohnya seperti Mbah Google. Kemudian golongan yang ketiga adalah golongan pertapa. Mungkin di zaman sekarang golongan ini tidak mendapatkan tempat bagi manusia modern, di mana golongan pertapa ini sudah sangat jarang dijadikan sebagai guru oleh masyarakat. Padahal di zaman dahulu seperti zamannya Sunan Kalijaga, golongan pertapa ini mendapatkan tempat yang spesial karena golongan pertapa ini diyakini oleh masyarakat dan Sunan Kalijaga pun mengakui bahwa golongan pertapa memang memiliki kelebihan-kelebihan yang sangat patut untuk dijadikan sebagai seorang guru. Biasanya karakter seorang pertapa itu adalah orang-orang yang sudah tidak lagi terlalu mempedulikan terhadap kepentingan-kepentingan duniawi, kemudian mengutamakan tentang pengasahan diri, mencoba untuk memperbaiki diri agar dirinya itu semakin peka terhadap segala kondisi kehidupan sehingga bisa menganalisis berbagai macam persoalan kehidupan dengan pandangan-pandangan yang lebih jernih dan juga dengan pandangan-pandangan yang lebih tajam. Oleh karena itu Sunan Kalijaga menganjurkan kepada masyarakat, kepada orang-orang yang memang mencari ilmu itu juga bisa belajar kepada golongan pertapa. Kemudian golongan yang keempat adalah golongan sujana. Golongan sujana ini adalah orang-orang yang memiliki kelebihan dibandingkan rata-rata masyarakat. Kita perlu memahami konteks dari golongan sujana ini, yang dimaksud dengan kelebihan yang dimiliki oleh seseorang itu dalam konteks apa. Biasanya ketika kita berbicara tentang era Sunan Kalijaga, bagi orang yang memiliki kelebihan itu identik dengan kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh masyarakat secara umum. Contohnya adalah orang yang bisa menyembuhkan penyakit atau tabib. Pada zaman dahulu belum ada dokter untuk kesehatan, kemudian untuk mengobati penyakit itu biasanya kepada tabib. Dan Sunan Kalijaga ini menganjurkan kepada orang yang ingin mencari ilmu untuk mencari ilmu kepada orang yang memang ahli dalam bidang ketabiban. Kemudian golongan yang kelima adalah golongan aguna. Golongan yang kelima ini adalah mereka yang memiliki keahlian ataupun skill dalam bidang-bidang tertentu. Mungkin ketika kita melihat pada zamannya Sunan Kalijaga, orang-orang aguna ini mungkin ya orang-orang yang bisa membuat keris, bisa membuat kerajinan rumah tangga, bisa membuat rumah, bisa membuat apa gitu ya. Mungkin skill-skill yang dimaksud itu adalah skill-skill yang ada pada zaman dahulu. Namun pada zaman sekarang kita sudah menghadapi zaman yang begitu luar biasa, di mana skill-skill yang dimiliki oleh manusia semakin beraneka macam, sehingga apa-apa yang perlu dipelajari oleh manusia itu semakin banyak. Ada yang ahli IT, ada yang ahli ekonomi, ada yang ahli peternakan, ada yang ahli perikanan, ada yang ahli pertanian, dan ahli-ahli yang lain. Ini sangat penting untuk dijadikan sebagai guru bagi masyarakat secara umum. Kemudian golongan yang kelima adalah golongan perwira. Golongan perwira ini adalah mereka yang memiliki kedudukan sebagai prajurit yang sudah masyhur keperwiraannya ataupun pengabdiannya kepada negara, pengabdiannya kepada keamanan bangsa, sehingga patut
orang-orang perwira ini untuk dijadikan sebagai guru bagi mereka-mereka yang memang mendalami dalam bidang-bidang keamanan negara, seperti contohnya adalah TNI, Polri, dan lain sebagainya. Ini sangat penting untuk belajar kepada orang-orang yang memiliki keperwiraan yang sudah sangat masyhur. Kemudian golongan yang ketujuh adalah golongan abanda atau golongan orang-orang kaya. Golongan orang-orang yang memang memiliki harta benda yang sangat banyak. Ya, zaman sekarang itu kan ya kalau orang kaya itu semuanya ingin menjadi orang kaya, tetapi tidak tahu caranya seperti apa. Sehingga Sunan Kalijaga sebenarnya sudah mengajarkan dari zaman-zaman dahulu, ketika ingin kaya tentu harus belajar. Kemudian belajarnya kepada siapa? Tentu saja belajarnya juga harus kepada orang-orang kaya, di mana orang-orang kaya ini sudah memiliki pengalaman dan juga sudah membuktikan bagaimana tata caranya untuk menjadi seseorang yang memiliki harta benda. Karena biasanya kalau kita berbicara tentang orang kaya, itu pasti memiliki sudut pandang dan juga memiliki komitmen yang biasanya sangat dipegang teguh, sehingga harta bendanya itu bisa terjaga dan juga harta bendanya itu bisa berkembang dan juga lebih maslahah. Ini sangat penting untuk kita pelajari bagi masyarakat yang menginginkan untuk menjadi orang kaya. Tentu harus belajar kepada orang-orang kaya. Kemudian golongan yang terakhir adalah golongan supatya. Golongan ini adalah mereka yang berprofesi sebagai petani, tetapi petani di sini adalah petani yang jujur, petani yang mau berbagi ilmu, petani yang menjawab apapun pertanyaannya dari orang lain dengan kejujuran, sehingga tidak menutup-nutupi pemahamannya, tidak menutup-nutupi ilmunya, sehingga ilmunya itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Sunan Kalijaga sangat menganjurkan bagi orang-orang yang mendalami dalam bidang pertanian untuk selalu menggali dan mencari informasi tentang keilmuan pertanian kepada orang-orang yang memiliki keahlian khusus, keahlian yang memang diakui oleh masyarakat sebagai ahli pertanian. Mungkin 8 kriteria ini yang disampaikan oleh Sunan Kalijaga yang dianjurkan untuk dijadikan sebagai seorang guru. Dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.